lingkungan sekolah. Visi dan misi menjadi landasan utama dalam mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan. Lanjut. Jadi maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah kali ini yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada di PMM sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk kepada inti, saya minta dari salah satu teman-teman untuk penyampaian visi misi sekolah kita. Ke siapa? Bu Rini, saya persilakan. Visinya mewujudkan anak didik agar berperilaku baik. Terima kasih untuk Bu Rini yang sudah memaparkan visi misi kita. Saya lanjut. Saya sangat bersyukur hari ini kita berkumpul. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi sosialisasi kembali tentang visi misi. Idealnya memang visi misi selalu dievaluasi setiap tahun. Tetapi di sini kita jabarkan kembali dalam bentuk sesuatu yang sifatnya operasional. Di dalam PMM itu yang saya pilih adalah tentang visi misi. Saya lanjut. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus tahu dulu acuan dalam menyusun visi misi dan tujuan pendidikan. Di sini ada terdiri karakteristik, yaitu di sini kita akan membahas keunikan sekolah, lingkungan sekolah yang itu bagaimana. Nah, daerah perkotaan kah, daerah pedesaan kah, pesisir, pantai atau pinggiran atau perkebunan. Ini kita bahas tuntas. Kemudian siswa di sekolah kita itu yang bagaimana, mulai dari mohon maaf tidak bermasuk syarat. Nanti hubungannya dengan pelayanan, apakah di sekolah kita itu beragam heterogen atau agamanya atau mayoritas, sehingga kita memberikan layanan harus sesuai dengan siswa kita. Kemudian dari kalangan ekonomi yang menengah ke atas, menengah ke bawah, atau ke atas semua, atau dengan menengah saja. Ini semua juga dijelaskan karena ini berhubungan dengan kita menyusun visi misi nanti. Terus gurunya kira-kira apakah sudah lulusan S1, dan untuk pendanaan apakah dari donatur, apakah cuma BOP, apakah mungkin ada tambahan dari orang tua murid. Ini juga kita bahas di karakteristik satuan pendidikan. Jadi kita terbuka di sini. Kemudian visi. Nah, kalau kita sudah mengetahui karakteristik sekolah, kita akan membuat visi. Visi harus melibatkan tidak hanya kepala sekolah yang membuat, tetapi melibatkan guru, komponen-komponen yang berkepentingan. Contohnya orang tua wali murid, mungkin tidak dilibatkan semua, kita pakai komite. Terus guru, tekniknya, kemudian ada pengawas dan penilai, atau mungkin buka agama atau tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kita. Ini kita libatkan
mencapai visi. Kemudian tujuan pendidikan yaitu menargetkan kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan sekolah. Dan jangan lupa sekarang di kita ada kurmer, harus terintegrasi dengan profil Pancasila. Nilai-nilai value-nya kita masukkan, itu yang membedakan dengan kurikulum K13. Jadi sampai di sini mengenai karakteristik visi misi, teman-teman paham? Oke, baik. Kalau sudah paham kita lanjut. Selanjutnya adalah kerangka dasar. Jadi di sini ada kewenangan pusat. Kewenangan pusat itu di Kemendikbudristek. Kemudian ada kewenangan sekolah. Ini yang harus kita pahami. Kewenangan pemerintah pusat yaitu struktur kurikulum. Kita tidak boleh lepas dari struktur kurikulum yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian profil pelajar Pancasila ini dimasukkan ke dalam tujuan pendidikan nasional. Jadi ini berdekatan, jadi harus masuk value-nya. Kemudian capaian pembelajaran ini juga tidak boleh dirubah redaksinya karena sudah paten. Jika itu memberi Kemendikbudristek untuk sekolah-sekolah yang bernaungan di bawah Kemendikbudristek. Kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini kewenangan pusat, kita tidak boleh lepas, kita tidak boleh merubah. Kemudian kalau kewenangan sekolah yaitu visi misi dan tujuan, itu kewenangan sekolah dalam membuat. Kemudian profil pelajar Pancasila dan sekolah, maksudnya apa? Dari profil pelajar Pancasila yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek, yang sudah diambil oleh sekolah, yang sesuai dengan kegiatan yang sudah terintegrasi, yang sudah ya di ekstrakurikuler ya. Seperti apa? Itu yang ada kewenangannya di sekolah. Kemudian di sini setelah semuanya kita bahas, kita dapat yang namanya mereview. Bu Aulia, next. Mereview visi misi kita yang tadinya masih menggunakan kurikulum 13, sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kita lihat bagian mana yang perlu kita pertajam. Kita lihat di sekeliling kita sudah berapa tahun nih berjalannya, dan ternyata pertumbuhan ekonomi di sekitar kita ini semakin tinggi, sehingga kita dapat mereview visi apakah perlu ada yang kita perlu pertajam, yang kita ubah di sini. Tapi kalau kurikulum Merdeka, profil Pancasila ini kan ada perubahan, yaitu kurikulum Merdeka kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Di sini otomatis kita ubah, kita review karena profil pelajar Pancasila itu kita masukkan. Mungkin ada satu kata yang berubah, tapi satu kata itu harus ada perubahan misi. Karena perubahan misi itu kan ada perubahan visi. Kalau perubahan visi itu berubah, otomatis misinya juga berubah, walaupun itu hanya satu poin. Kemudian tujuan tentu saja itu juga ikut berubah. Jadi perlu teman-teman perhatikan ketika review tujuan apa, prioritas satuan pendidikan kita saat ini. Tujuan utamanya itu apa, kemudian apa yang mendasari tujuan itu, kompetensi apa yang perlu kita kembangkan, dan karakteristik apa yang perlu kita kuasai siswa. Anak-anak sekarang itu sangat luar biasa. Kita tidak boleh menutup mata. Yang tadinya belum mengerti HP, sekarang mereka sudah bahkan bisa mencari di YouTube, kemudian game itu semua. Jadi kita
kita tidak bisa menutup mata. Nah, di sini ada tujuan pendidikan nasional. Di sini SMP, standar nasional pendidikan. Kemudian setelah kita menganalisis, kita buat visi misi dan tujuan. Kemudian menentukan perorganisasian pembelajarannya, dan kemudian kita membuat perencanaan pembelajarannya. Terakhir kita perlu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi guru terlebih dahulu. Coba Bu lihat. Nah, di sini ada kriteria misi, rumusan misi yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut. Di sini kriteria misi, rumusan misi ini tidak boleh lepas dari rumusan misi kita yang sebelumnya. Karena kalau lepas dari rumusan visi itu berarti bukan dari visi misi kita, melainkan dari visi misi sekolah lain. Coba lanjut boleh. Nah, jadi kriteria misi, rumusan misi yang baik mempunyai kriteria dan ciri-ciri sebagai berikut. Jika teman-teman membuat misi, visi itu kan cara untuk mencapai visi. Rumusnya sejalan dengan visi. Itu satuan organisasi atau satuan kerja. Jadi tidak boleh lepas dari visi, tidak boleh, karena visi itu misi itu adalah cara mencapai visi. Kemudian rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas. Rumusannya mengembangkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan. Kemudian dalam dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian memungkinkan untuk perubahan penyesuaian dengan perubahan visi. Lanjut kemudian. Kemudian di sini ada tujuan pendidikan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah pencapaian visi dan misi. Lanjut. Di sini ada karakteristik yang sebelumnya sudah saya bahas.
kira-kiranya yang kita tambah. Nah, jadi itulah keutamaannya kita mereview visi misi. Oke, lanjut gue lihat. Kemudian setelah review visi misi sudah selesai kita mereview, kemudian kita ada namanya masuk ke implementasi visi dan misi sekolah. Setelah visi dan misi sekolah disusun dengan baik, alangkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan penyusunan rencana strategis, perorganisasian sumber daya, serta pelaksanaan dan pemantauan program-program sekolah. Untuk mencapai visi dan misi, sekolah perlu menerjemahkannya ke dalam rencana aksi, target, dan indikator kinerja yang terukur. Seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, dan siswa harus memahami dan berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita. Nah, jadi setelah visi misi yang telah kita bentuk, kita susun, kita harus berkomitmen dan kita harus paham nih visi misi yang kita buat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pemantauan rutin, ada evaluasi berkala, ada indikator kerja, ada penyusunan strategis. Ini semua yang nantinya teman-teman dan saya susun dan pahami sehingga kita dapat mewujudkan cita-cita sekolah kita. Lanjut. Visi dan misi sekolah merupakan